الحمد لله الذي أمرنا بالاتخاذ والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن سن بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلها فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Tentu sebagai wujud rasa syukur kita harus tunjukkan, yaitu dengan menjalankan syariat yang telah ditetapkan untuk kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, sehingga dengan begitu kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa meningkat iman, meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluar kita dari majelis ini akan menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang meningkat iman dan takwanya, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Jadi ada batas waktu yang telah Allah tentukan untuk kita. Sebagaimana umur dunia itu pun juga terbatas. Dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Adapun kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Karena itu kalau kita renungkan, waktu ini terus berjalan. Dan hari demi hari yang kita jalani, sebenarnya kita semakin mendekat menuju kepada kehidupan setelah kita mati. Atau hari demi hari yang kita jalani, semakin dekat kita menuju kepada kematian kita. Kita diam, tapi waktu tidak diam. Dia terus berjalan, kita bergerak, waktu pun ikut bergerak. Pertanyaannya kemudian yang penting adalah, apa yang harus kita lakukan menyikapi semuanya itu? Apakah kita diam saja atau kita ingin melakukan sesuatu? Dan kalaupun kita ingin melakukan sesuatu, apakah dampak dari aktivitas yang kita lakukan itu, apakah berdampak buruk atau berdampak baik bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan, bahkan masyarakat kita? Maka sekali lagi, inilah yang sering-sering harus kita renungkan dalam jalani hidup dan kehidupan kita. Sehingga apa sesungguhnya yang harus kita lakukan di dunia ini, dan aktivitas yang bagaimana yang semestinya kita jalankan agar hidup dan kehidupan yang kita jalani ini betul-betul
menjadikan hidup yang penuh makna, yang tidak hanya berorientasi pada dunia tetapi juga orientasi pada kehidupan akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan dari sejumlah pertanyaan yang saya kemukakan tadi, maka di antara jawaban yang paling utama dari aktivitas-aktivitas apa yang seharusnya kita lakukan itu adalah tentu aktivitas-aktivitas yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahi di situ ada kalimat yang menegaskan bahwa aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang pribadi mukmin ketika dia melakukan suatu aktivitas, apapun aktivitasnya, dia bekerja, dia di tengah-tengah masyarakat, dia berkeluarga, dia berkomunitas dan sebagainya, itu selalu dihadapkan atau selalu dibingkai dengan pertanyaan, apakah aktivitas yang saya jalani dan saya lakukan ini Allah ridho enggak dengan aktivitas yang saya jalani? Nah, kira-kira seperti itu gambaran gampangnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi visi kita seharusnya, bahwasanya pertanyaan itu selalu membersamai kita di setiap aktivitas kita sedemikian rupa sehingga mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Sebab kalau tidak, artinya segala aktivitas kita tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya itu akan menjadikan aktivitas itu menjadi malapetaka. Di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Maka kata Allah, adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan tentu orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala tempatnya adalah wa ma'wahu jahannam. Tempatnya adalah di jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ini menjadi pengingat untuk kita, dan tentu kita bertanya di dalam diri kita, apakah selama ini aktivitas-aktivitas kita itu Allah mendatangkan keridhaan Allah atau justru sebaliknya? Nah, pertanyaannya kemudian, jamaah sekalian, apa saja aktivitas-aktivitas yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merenungi dan mentadabburi ayat Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya begitu banyak ya hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya sebutkan beberapa hal utama yang sejatinya menjadi pengingat bagi kita dan terus kita dawamkan di dalam kehidupan kita. Pertama adalah bagaimana kita mencari atau meraih ridho Allah Subhanahu wa taala itu dengan amalan kita dalam ranah akidah bentuk. Maksudnya seperti apa dalam ranah akidah itu? Dalam ranah akidah ini tentu kita beriman kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Iman yang kita maknai dengan iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa a'malum bil adkan. Kita ucapkan dengan lisan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita membenarkan, lalu kemudian seluruh jawarih kita itu, anggota badan kita itu kemudian membuktikannya dengan amal dan perbuatan. Dan kemudian kita ikuti ketika kita menjalankan ibadah perintah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, akidah yang kita yakini itu tidak kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Ternyata ranah akidah yang seperti inilah yang harus kita tegaskan selalu. Kita ingat selalu, apakah keimanan dan akidah kita selama ini bercampur dengan syirik atau yang lain. Ini yang harus kita ingat. Karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yardalakum salasan. Sesungguhnya Allah menyukaimu bagimu 3 perkara. Wa yakrahu lakum salasan, dan juga membencimu dari 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya, menyukai kita, menyukai kalian supaya beribadah kepadanya, dan dalam beribadah kepadanya itu wala tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan kemudian Allah juga mencintai kepada kalian yang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan tidak berpecah belah. Itu yang ketiga, berpegang teguh kepada agama, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai syariat dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Karena dewasa ini orang ada yang merasa sudah tidak lagi perlu dengan agama, padahal keyakinan itulah yang justru nanti akan mengantarkan kita, menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia ini, bahkan sampai menyelamatkan kita nanti di negeri akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakrahu lakum qila wa qala. 3 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah, pertama adalah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak jelas, tidak berdasar, tidak berhujjah, tidak bernas, asal sekata-katanya aja. Begitu banyak hari ini kita saksikan orang yang berperilaku demikian. Wa kasratus su'al, dan kemudian suka banyak bertanya sesuatu hal yang tidak perlu ditanyakan. Akhirnya membuat bingung sendiri. Wa idha'atil mal, dan juga orang yang suka menyia-nyiakan hartanya. Jadi fokus kepada ranah yang pertama ini jamaah sekalian adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah itu adalah orang yang senantiasa beriman, lurus imannya, lurus akidahnya, sahih ibadahnya, dan kemudian tidak bercampur dengan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu yang kedua, bahwa amalan yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan keridhaan Allah di sini yang paling utama dari 4 yang saya sebutkan tadi adalah dengan pada sisi ranah ibadah yang bersifat amaliyah. Ibadah yang bersifat amal itu banyak bentuknya. Ada puasa, kemudian ada salat, ada zikir. Bahkan zikir adalah merupakan ibadah ringan, tapi dia mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama lagi adalah zikir-zikir yang memang mengandung di dalamnya itu unsur ketauhidan kita kepada Allah, yang mengandung la ilaha illallah. Karena itu dikatakan afdhaluz zikri, sebaik-baiknya zikir itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Itu dikaji. Terus juga adalah amalan jihad, bahkan juga amalan yang termasuk di dalamnya itu ya adalah amalan tentang kecintaan kita kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau disebutkan satu demi satu dari bentuk amalan yang akan mendatangkan keridhaan Allah itu, maka itu adalah amalan-amalan yang paling utama, yang sejatinya menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita yang seharusnya kita lakukan sebagai pribadi mukmin, dan tidak boleh kita abaikan, apalagi kita tinggalkan.
Al-Quran kita baca, kita hafal, kita tadabburi, makanya dia akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah." Pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang. Lalu Al-Qur'an itu akan berkata, "Fayaqulu ya Rabbi hallihi fayulbisu tajal karamah." Ya Rabb, berilah hambamu ini, dia ini yang suka membacaku, yang suka mentadabburiku, dia pakaian. Maka kemudian fal yulbasu tajal karam, maka kemudian Allah memakaikannya dengan pakaian kemuliaan, mahkota kemuliaan. Summa yaqulu, kemudian Al-Qur'an itu berkata lagi, ya Rabb zidhu, ya Allah tambahkan lagi kepada orang tersebut, maksudnya orang yang suka membaca Al-Qur'an tersebut. Maka kemudian zidhu fayulbisu hullatul karamah, maka kemudian ditambahkan lagi dengan pakaian, dipakaikannya kepadanya dengan pakaian kemuliaan. Summa yaqulu ya Rabb arda anhu fayarda, kemudian Al-Quran itu pun berkata lagi, ya Allah tambahkan lagi, berikan dia keridhaan, maka kemudian Allah pun meridhoi. Jadi jamaah sekalian, Al-Quran yang kita baca, kita tadabburi, maka dia akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah amalan hati kita. Amalan hati pun juga merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya, yang merupakan amalan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay yakula al-aklu fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, yang mengucapkan alhamdulillah ketika dia selesai makan atau ketika dia selesai minum, sebagai bukti tanda syukur. Dan itu adalah merupakan amalan hati yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam kehidupannya untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, bertahmid, bertahlil dan seterusnya, itu juga merupakan bagian dari amalan-amalan hati yang intinya senantiasa menghidupkan hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat terakhir adalah dalam ranah muamalah. Dalam ranah muamalah itu amalan yang mendatangkan keridhaan Allah, diantaranya adalah yakni dengan menjaga lisan. Pastikan lisan kita tidak menyakiti hati orang. Pastikan lisan kita tidak membuat gaduh dimanapun kita berada. Pastikan lisan kita selalu terjaga, senantiasa berada dalam bingkai perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk di dalamnya adalah birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua juga merupakan bagian dari amalan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah suhtul walidain. Ridha orang tua terletak, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, sebagaimana murka Allah juga terletak pada kedua orang tua. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang sudah disampaikan, apakah kemudian kita bertanya, apakah hanya sebatas itu hal-hal yang mendatangkan keridhaan? Tentu lebih banyak lagi. Ada banyak lagi yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagian kecil yang sedianya menjadi renungan bagi kita dan menjadi hal-hal yang paling utama yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat ini menjadi pengingat bagi kita, dan sehingga kita bisa mengevaluasi capaian-capaian amaliyah kita selama ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan senantiasa
menjadikan amal-amal yang kelak akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu anhum khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa lana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin wa adil asyirka wa dammir a'da'aka a'da' din. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur ummatal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi biladina Indonesia wa fi kulli zaman wa makan. ومشدد شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وقلل أعدادهم واهلما في قلوبهم ورب إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله.